Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan orang yang memegang urusan di antara kalian. Taib. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah kepada Allah war Rasul, dan juga kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Ta'wilan itu akibah, artinya akibah. Ta'wila artinya akibah, lebih baik akibatnya. Dan itu benar. Tidaklah kita mentaati pemerintah pada hal-hal yang tidak membawa kemaksiatan atau tidak menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, kecuali kebaikan-kebaikan kita dapatkan. Saya beri contoh buku nikah. Tidak ada syarat, bukan syarat sah nikah punya buku nikah. Tapi ternyata di zaman sekarang ini, untuk itsbat an-nikah, membuktikan pernikahan, ternyata sangat dibutuhkan apa? Buku nikah. Kamu sudah nikah? Sudah. Mana buktinya? Ya kan? Kamu sudah nikah? Sudah. Mana buktinya? Siapa saksinya? Dengan adanya buku nikah, ini nggak perlu lagi orang bertanya, ini saya sudah punya buku nikah. Tapi ketika orang belum punya buku nikah, maka nanti ada prasangka buruk orang lain. Apa contohnya? Kumpul kebo. Wah, ini kumpul kebo, ngaku-ngaku aja suami istri. Padahal kumpul kebo. Coba. Maslahatnya sangat jelas. KTP. Tidak ada kewajiban kita di zaman Nabi SAW bikin KTP, nggak ada. Tapi sekarang ternyata manfaatnya luar biasa. KK dan sebagainya. Maka kita taati apa yang diperintahkan oleh pemerintah selama tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Kata Rasulullah SAW, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man 'asani faqad 'asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Sampai di sini kita sudah paham bahwasanya perintah Nabi SAW tidak boleh dinomorduakan. Karena perintah beliau adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Larangan beliau adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Dia hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, sami'na wa ta'na. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, sami'na, ya, dan kami tinggal, wa tarakna, wa antahina. Kita dengar larangan Nabi SAW dan juga kita tinggalkan, kita berhenti dari melakukan perbuatan maksiat. Kemudian kelanjutannya apa? Wa may yuti'il amira. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, faqad ata'ani, maka dia telah taat kepadaku. Wa may ya'sil amira, barang siapa bermaksiat kepada al-amir, faqad asani, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, isma'u wa ati'u. Dengarlah kalian dan taatlah. Wa in istu'mir alaikum abdun. Meskipun yang dijadikan pemimpin kepada kalian adalah seorang hamba Habashi dari Ethiopia, dari Habasyah, negeri Habasyah. Dulu budak yang gelap, kemudian murah, dipandang remeh adalah budak dari Habasyah. Ya, makanya dijadikan permisal oleh Nabi SAW. Ka'anna ra'sahu zabibah. Seolah-olah di rambutnya itu ada kismis. Nah, memang orang-orang Afrika itu ada jenis rambutnya muter sendiri, keriting muter sendiri. Jadi pernah ada saya teman dari Senegal ya, Senegal. Di depan saya duduk. Dia kebetulan pada saat itu tidak gundul. Jadi ikal-ikal gitu. Saya bilang, apa nih akhi, ana umsik ra'sak, syarak. Lah ada istihza ada katanya. Ini kamu ngejek ini katanya. Enggak bener, anda takjub tuh. Saya ini kagum dengan rambut antum, masuk di hadis masalah ya. Masuk di hadis. Saya pegang dulu gitu.
Gitu. Antum belum pernah kan pegang rambut seperti kismis kan? Kan itu penasaran saya. Pegang rambut seperti kismis kita nggak ada gitu kan? Saya pegang astagfirullah, saya bilang. Tidak kamu katanya. Enggak benar, saya takjub tuh, saya kagum sama rambut kamu. Masya Allah. Baik. Sama seperti waktu saya daun raihana itu kan tidak ada, jarang di Indonesia mungkin ya. Daun raihana itu harum. Kamu tahu nggak pohon apa itu kata kawan kan? Ada dari Afrika juga, itu raihana katanya. Yang benar. Iya, langsung saya ambil. Saya langsung gigit, pahit. Saya cium, harum. Masya Allah, benar hadisnya ternyata. Kan ciri-ciri daun raihana wanginya harum sekali. Ya, tapi ketika dirasakan pahit sekali, pahit, betul-betul pahit. Ternyata dia jenis, setelah saya lihat di internet, dia jenis-jenis kemangi. Ya, jenis-jenis kemangi, makanya kemangi kan baunya harum ya. Cuma dia tidak pahit, artinya pahitnya tidak sampai apa. Kalau ini pahit sekali. Jenis kemangi. Baik. Kemudian ayolah ikhwan, terkadang banyak orang yang menghina pemerintah. Pemerintah ini zalim, pemerintah ini mengambil harta saya, pemerintah ini menzalimi masyarakat di pedalaman. Apalagi dulu di zaman dahulu media itu belum terlalu ini ya. Ada kezaliman di sini, mentang-mentang bersenjata menzalimi. Wah, dihina pemerintah. Coba kata Nabi SAW, tasma' wa tuti' lil amir. Engkau dengar dan engkau taat kepada pemimpin. Wa in duriba zahruka, meskipun punggungmu itu dipukul, wa ukhidha maluka, hartamu diambil, fasma' wa ati', dengar dan taati. Begitulah hak dari pemimpin kita. Sekarang mereka memiliki hak yang harus kita penuhi. Sekarang Nabi SAW memberikan arahan bagaimana seharusnya menjadi rakyat. Adapun nanti perbuatan pemimpin yang zalim itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab pemimpin dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perbuatan kita kepada pemimpin. Jadi harus dibedakan ini. Harus dibedakan. Mereka berbuat zalim, bukan berarti kita boleh balas mereka dengan berbuat zalim juga. Misalkan kita dipukul, kemudian tiba-tiba pakai topeng dan sebagainya, akhirnya dipukulin juga tuh. Akhirnya kacau. Ya, akhirnya kacau. Dunia ini menjadi kacau, negeri ini menjadi kacau. Dan alhamdulillah, dengan adanya orang-orang yang taat kepada pemimpin, maka negeri ini stabil. Negeri ini stabil. Tidaklah kita lihat ada menyebutkan aib-aib pemerintah, kemudian melawan pemerintah, kecuali pada saat itu bukannya membawa kepada kebaikan, tetapi membawa kepada kehancuran. Sejarah sudah membuktikan, tidak perlu repot-repot cari ke negara mana. Negara kita pun sudah mengalaminya. Sudah terjadi. Akhirnya dikit-dikit zaman sekarang susah. Zaman sekarang susah. Zaman sekarang susah. Pada apa? Dosa bersama. Ya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya, maka dia harus bersabar. Fa innahu laisa ahadun minan nas, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia kharaja minas sultani shibran, yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin satu jengkal saja, famata alaih, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia mati seperti matinya masa jahiliyah. Baik. Ini menunjukkan harus bersabar. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang tidak kita senangi, bersabar. Dan alhamdulillah negara kita, negara Indonesia, ya, pemimpinnya adalah pemimpin yang sah. Secara agama, presiden kita, gubernur kita, itu adalah pemimpin yang sah yang harus ditaati selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ini kaidah ini harus kita pegang.
Dan ahli sunnah wal jamaah harus menjadi contoh terdepan. Menjadi contoh terdepan. Saya beri contoh masalah masker. Walaupun itu mungkin berat untuk sebagian dari kita. Ya kan? Saya beri masker. Kita disuruh pakai masker. Saya mau tanya, kalau pemerintah kita menyuruh kita masker, tidak ada pandemi. Tidak ada pandemi, menyuruh kita pakai masker. Apa yang kita lakukan? Pakai. Pakai. Ada tidak kemudaratan di situ kalau kita tidak pakai masker? Apakah kita bermaksiat kalau kita pakai masker, kita bermaksiat? Jawabannya apa? Tidak. Tidak ada pandemi pun. Kalau pemerintah kita suruh pakai masker, maka kita pakai masker. Jadi kalau kita pakai masker kemana-mana, ta'atan li waliyil amr. Masalah kita takut nggak takut terserahlah. Masalah COVID-19 itu adalah masalah yang keberapa. Cuma apa? Ya, dan tidak boleh juga kita takut kepada penyakit. Tidak boleh, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang yang lebih berat sekarang, ya kan? Yang lebih berat itu sebenarnya adalah melaksanakan perintah apa? Perintah pimpinan. Masya Allah. Walaupun ya kita juga kadang masih ini ya berat memang, tapi ya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita. Baik. Tapi kan konspirasi. Wah, sudah banyak yang meninggal masih bilang konspirasi. Gimana tuh? Sudah banyak meninggal. Keluarga kita, ustaz kita meninggal, saya kita meninggal, masih dibilang konspirasi. Baik. Kemudian di sini terdapat pelajaran ayyuhal ikhwan, bahwasanya orang yang meninggal tidak taat kepada pemimpin, keluar dari ketaatan, maksudnya dia tidak mau taat seperti itu, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Nah, sebagian orang salah dalam memahami hadis ini. Dia mengatakan keluar di sini maksudnya kafir. Tidak. Tidak ada yang mengatakan seperti itu dari kalangan ahli sunnah. Ya, maksudnya keluar di sini seperti matinya jahiliyah itu bukan takfir, bukan mengatakan dia kafir, tapi dia telah melakukan perbuatan dosa. Dia telah melakukan perbuatan dosa dengan dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Ketika Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib keluar dari ketaatan dari siapa? Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah. Apakah ada yang berani mengkafirkan sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Kenapa? Karena bukan hal yang apa? Yang keluar dari agama Islam. Nah, sekarang apakah beliau melakukan perbuatan dosa besar? Kita katakan, kalau kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu berdasarkan ijtihad, benarnya dapat 2 pahala, satunya salahnya tetap dapat 1 pahala. Beda kalau kita bukan mujtahid, ya benarnya saja bisa salah, salahnya ya salah. Contohnya benarnya salah, misalkan ini ada anak muda atau bapak-bapak datang, mentang-mentang pakai gamis jenggotan, pakai jubah putih lagi. Ustadz, saya mau bertanya, padahal dia bukan ustadz. Gimana hukumnya begini-begini? Dia memaksakan diri untuk menjawab. Dia tidak tahu ilmunya, dalilnya nggak ada. Dia belum pernah kasus itu, halal. Dia bilang apa? Halal. Setelah pergi baru tanya ke Ustaz, ini ada soal begini-begini gimana? Oh, nggak apa-apa, itu halal. Alhamdulillah. Benar tidak? Walaupun dia benar, dia menjawab itu saja sudah salah. Kenapa? Karena dia menjawab bukan dengan ilmu. Ini bahaya, pakai kira-kira. Ustaznya aja kalau ditanya, Allah alam bisawab gitu kan. Ini Masya Allah, muridnya, ya untung kalau jadi murid. Ya setengah murid. Kalau murid itu ya kajian kitab sudah Ustaz ya? Sudah kajian kitab kan di sini? Sudah rutin ya? Ada ya Ustaz Supri? Nah,
Yang namanya murid itu dari awal sampai akhir hadir. Kalau nggak datang, afwan Ustaz, Anda nggak bisa hadir. Itu baru murid. Yang namanya belajar itu ikhwan. Ilmu itu bukan katanya Ustadz. Oh ada di buku, enggak. Kemana kita pergi, ilmu itu ikut. Ilmu itu apa? Ikut. Kita pergi ke sungai, ilmu itu ada di dada kita. Itu namanya ilmu. Kalau misalnya, oh nanti saya lihat buku saya, itu bukan ilmu. Nanti saya tanya Ustadz, itu ilmunya Ustadz. Ya. Ilmu itu mafis sudur. Apa yang ada di dalam dadanya, dalam hatinya. Jadi kalau belajar itu mau tidak mau harus hafal, memahami, seperti itu. Karena itu juga teguran untuk kita semua bahwasanya alhamdulillah kita kan bisa melihat gitu ya. Tadinya Masya Allah duduk sama-sama di kajian, ternyata sekarang dia sudah bisa bahasa Arab. Saya tidak bisa, hafalannya sudah berjus-jus. Saya masih jus 30 aja belum lulus. Baik, ini apa yang salah sebenarnya di sini? Apa yang salah? Ustadznya sudah banyak, ya kan? Sudah banyak belum di sini? Masya Allah, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu datangi, bukan datangi. Padahal ustadznya banyak kosong juga. Jadi sesibuk apapun, ya, manusia sekarang ini banyak sibuk dengan yang tidak bermanfaat. Kapan ditanya, lagi apa? Lagi sibuk. Ngapain kamu? Sibuk sebentar ya. 15 menit lagi ya. Tanggung. Ya. Apa sibuk apa? Sibuk yang tidak bermanfaat, ngegame. Sibuk, dia bilang sibuk ini. Belum selesai nonton. Oh, sibuk sebentar ya, setengah jam lagi ya, insyaallah. Nonton bola, nonton apa? Masya Allah. Jadi kalau semakin kita menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, insya Allah hidup kita semakin berkah. Carilah keberkahan dalam hidup kita ini. Coba lihat, kita duluan ngaji, ada anak muda baru ngaji, dia langsung kayak melompat dan terbang ilmunya. Ini kita masih berjalan di bawah gitu ya, hanya melihat aja tuh, wih terbang sudah, wih katanya. Hah? Apa yang salah dalam diri kita? Jadi, dan tantangan dakwah sekarang ini ya ikhwan sangat besar. Tantangan dakwah sangat besar. Ini butuh sinergi, bahu membahu, ya kan? Dan juga berdakwah itu harus dengan ilmu, dibimbing oleh ahli ilmu. Kemarin saya kajian dari Kamis lalu, saya ada perkataan Syekh Abdul Aziz As-Sadahan itu yang Masya Allah itu menjadi bagus perkataan beliau. Kurang lebih maknanya yaitu membahas tentang hadis fatakhadhan nasu ru'usan juhala. Kemudian manusia menjadikan pemimpin jahil, fa'su'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka ditanya ya, fa'aftau bi ghairi ilm, kemudian mereka menjawab tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Jadi salah satu faedah yang disebutkan apa? Bahwa nanti akan ada orang yang berpenampilan syekh seperti itu dan suka untuk membimbing manusia, suka untuk mengurus manusia, dan suka ditanya karena penampilannya sudah mustad, gitu kan? Akhirnya apa? Orang merujuk kepada dirinya padahal dia tidak ada ilmunya. Akhirnya apa? Orang seperti ini, apa yang dia rusak lebih besar daripada apa yang dia perbaiki.